selamat datang di Titiarara Channel. Jadi, di video kali ini aku akan cerita tentang pengalaman aku selama di Korea. Dari culture shocknya, terus ada apa aja di sini, apa yang aku lakukan, apa yang aku makan, terus beberapa pengalaman lainnya terkait solo traveler kayak gitu. Walaupun aku bukan solo traveler, tapi ada beberapa pengalamanku yang bertemu dengan solo traveler. Jadi bagi kalian yang mau ke Korea, baik rombongan sama teman ataupun sendirian, semoga informasi ini bisa membantu. Hai, jadi aku mau cerita pengalaman aku pertama kalinya ke Korea. Jadi cukup culture shock sih, karena di sini itu banyak dan sangat memadai transportasi publiknya. Jadi tentu saja orang-orang Korea itu memanfaatkan transportasi publik kayak gitu, karena pertama dia tuh sangat amat tepat waktu, bener-bener tepat waktu deh, bahkan menitnya tuh bener-bener tepat waktu banget, nggak pernah lebih gitu, nggak pernah terlambat kayak gitu kan. Yang kedua, bersih banget, nggak ada sampah berserakan. Bahkan untuk mencari tempat sampah itu di Seoul tuh sangat amat susah kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kayak setiap stasiun, tiap deket-deket jalan kayak gitu tuh ada tong sampah gitu. Di sini tuh sama sekali nggak ada, susah banget cari tong sampah. Jadi kayak ketika nggak ada tong sampah harus bawa dulu, ditaruh tas, nanti ketika nemu baru dibuang. Di stasiun tuh nggak ada, di stasiun subway tuh nggak ada, di shelter bis, di halte bis juga nggak ada. Jadi kayak aduh, bingung juga bawa sampahnya gimana. Misalnya kayak aku beli minuman kayak gini, ketika sambil nunggu kayak gitu kan, sambil nunggu dateng bis atau subway-nya kan lumayan tuh kalau buat minum gitu, misalnya agak lama atau gimana, nggak ada tong sampah. Jadi ya udah dimasukin tas dulu, dibawa. Mungkin karena biar orang-orang tuh nggak makan di dalam transportasi publik biar tetap bersih kayak gitu, dan itu berfungsi sih, bener-bener bersih. Keretanya, subway-nya, maksudku subway-nya, terus juga bisnya tuh sangat bersih banget. Orang-orangnya tuh juga tertib gitu ya. Culture shock kedua nih, orang-orang tuh jalannya cepet banget, percayalah. Kalau kalian yang nggak terbiasa jalan cepet, itu kayak kalian kalau disalip gitu, didulin gitu. Dan kalian harus ingat kalau ke Korea itu naik tangga elevator gitu, atau naik tangga itu kalian kalau misalnya nggak mau cepet, misalnya kalian mau ngikutin aja lah eskalatornya biar jalan gitu, kalian ambil yang sebelah kanan, karena sebelah kiri itu untuk orang yang mau mendahului. Jadi eskalator tuh kebagi dua gitu loh, walaupun cuma satu line gitu, kebagi dua. Yang kanan untuk yang nungguin aja lah sampai nyampe gitu, yang kiri itu orang yang kayak mau jalan gitu di eskalatornya, atau mau bahkan lari, karena mereka ada yang ngejar juga, ngejam gitu. Itu sih, jangan ngambil, nggak kayak kita kalau ke mall atau kemanapun itu kan berjejer berdua gitu, atau bertiga bahkan. Itu di sini nggak ada. Dan culture shock ketiga, tangga di sini tuh banyak banget. Ketika di subway kita mau ganti line, kita mau ganti station, itu tuh naik turun tangga, nggak semuanya elevator gitu kan. Elevator atau eskalator ya, nggak semuanya itu eskalator. Ada sih elevator tuh lift ya kalau nggak salah, ada lift, tapi itu tuh hanya untuk lansia, kayak lansia dan orang-orang yang disabilitas. Nah itu boleh, orang hamil juga oke. Tapi kalau yang masih oke, masih sehat gitu dan baik-baik saja, naik tangga kayak gitu. Dan banyak juga loh orang-orang tua di sini, ajuma-ajusi yang pakai tangga, bener-bener naik turun tangga tinggi-tinggi jauh-jauh. Dan aku salut banget sih sama mereka yang udah tua aja tetap mau memanfaatkan transport publik, dan mereka tuh naik turun tangganya banyak banget. Pantesan orang-orang Korea tuh sehat dan suka mendaki gunung ya, karena kayak udah kebiasa gitu kan ya. Tiap hari mereka naik transport umum harus naik turun tangga. Jadi kayak aku orang Indo yang aku termasuk agak jarang berolahraga, kayak paling cuma seminggu 2 kali olahraga tuh aja masih kayak ngos-ngosan kayak gitu, karena bener-bener seharian full muterin Seoul gitu. Jadi ya wow, keren sih mereka. Terus juga kalau yang anak-anak muda, mereka tuh lebih banyak lari. Entah kenapa ya, padahal tuh jarak antara satu subway dengan subway yang lain tuh nggak lama-lama amat gitu. Paling 3-10 menit aja udah ada subway lainnya gitu loh, subway selanjutnya, tapi mereka tetap lari. Jadi apakah
setidak menoleransi itu dalam hal keterlambatan, atau mereka terburu-buru ada acara, yang nggak tahu juga sih ya, itu kan preferensi orangnya. Cuma kok banyak banget sih yang lari padahal nggak lama-lama amat nunggunya. Atau mungkin karena di Indo tuh kalau telat bisa sampai sejam, ya 30 menit ya 15 menit aja tuh udah bagus gitu. Di sini tuh mungkin bahkan tadi waktu aku explore Seoul ini aku naik bis kan. Jadi si supirnya itu mau ke toilet sebentar. Dia berhenti tuh di pinggir jalan, tapi belum sampai ke shelter yang dituju. Terus supirnya bilang, saya mau ke toilet sebentar gitu. Itu aja banyak orang yang ngeluh gitu. Langsung mereka tuh nge-tap T-money dan mereka milih turun. Jadi tadi yang bisnya isinya hampir penuh, itu cuma tinggal bertiga aja termasuk aku, karena aku belum sampai di halte tujuanku gitu. Tapi banyak orang yang turun gitu. Padahal tuh kalau misalnya aku tadi lihat jam, itu tuh gak nyampe 5 menit gitu tuh supirnya udah balik lagi dari toilet. Jadi kayak wah, setidak menoleransi itukah dalam hal waktu orang-orang lainnya, aku juga kurang tahu ya. Cuma kalau tadi yang terjadi sih seperti itu, mereka dikasih announcement supirnya mau ke toilet bentar aja, langsung pada milih turun, walaupun mungkin bukan halte yang mereka tuju kayak gitu kan. Jadi kayak wah, oke, cukup tahu. Nah terus nih ada info, Seoul Korea ini tuh friendly untuk solo traveler, karena aku sering lihat banyak banget solo traveler. Bahkan aku sempat kenalan sama salah satu solo traveler. Jadi waktu itu aku lagi explore daerah mana ya, Angguk. Aku habis dari Insadong, aku mau balik ke penginapan. Di waktu itu aku kayak ragu-ragu, ini bener nggak ya stationnya ini, kayak masuknya ke yang sebelah sini bukan ya. Nah aku tanya tuh sama orang yang lagi nunggu di situ, mbak-mbak nih, karena kalau orang Korea tuh ada yang bisa sih bahasa Inggris, ada yang ketika kita nanya dia tuh paham tapi dia nggak bisa jawab gitu loh. Jadi kayak cuma yes no kayak gitu. Tapi ada beberapa juga yang helpful ketika ditanyain bahasa Inggris, walaupun mereka nggak bisa jawabnya, cuma mereka tuh berusaha ngasih isyarat kayak gitu tuh oke lah ya. Nah aku ketemu sama mbak ini dari Jerman, ternyata dari Berlin. Aku tanya tuh, mbak ini bener nggak sih kesini gitu? Bener kayak gitu. Nah terus kamu solo traveler bukan, kayak gitu. Iya kayak gitu kan. Terus kamu gimana? Nah kita lah jadi cerita, dan kebetulan kita sama-sama army gitu. Wah langsung dah kita di situ ngobrol sepanjang dari Angguk Station sampai ke waktu itu ke Chongburo atau ke Myeongdong ya, aku lupa. Itu kita tuh bener-bener ngobrol, bahkan kita tukeran Instagram. Kita masih ngobrol tuh ketika udah sampai di station tujuan kita masih ngobrol, dan menyenangkan banget sih kenalan sama orang-orang yang wah ternyata solo traveler tuh banyak ya di Korea. Aku sering lihat sih sendirian. Jadi aku juga pernah ketemu solo traveler ketika di Seoul Forest. Itu ada mbak-mbak, dia tuh lagi naruh HP gitu kan di bawah pohon, kayaknya dia pakai timer gitu untuk ngefoto dirinya sendiri. Terus aku juga waktu itu nge-timer diriku sendiri kan, mau ngevideo gitu. Terus tiba-tiba dia minta, mbak tolong fotoin dong kayak gitu kan. Terus oh iya mbak nanti gantian ya, aku juga difotoin gitu. Jadilah kita sama-sama ngefotoin gantian gitu. Terus aku tanya lah, kamu solo traveler bukan gitu? Iya aku solo traveler kayak gitu. Oh kamu juga gitu, pasti pertanyaannya kan sama ya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Aku ketemu mbak-mbak yang dia juga megangin tripod kemana-mana gitu. Terus aku dimintain tolong untuk ngefotoin, dan aku juga endingnya minta tolong untuk difotoin balik kayak gitu. Dan cukup ramah dengan solo traveler, karena di Seoul ini tuh juga menyediakan aplikasi semacam Nevermap, terus Subway, Metro Seoul gitu, kalian bisa download. Jadi kita untuk mengetahui station atau kita mau kemana itu tuh gampang banget. Dan di Nevermap sih terutama, Nevermap itu kan ada untuk Subway dan juga bis. Jadi kalian bisa milih option terbaik di saat itu, karena setiap jam bahkan setiap menit itu bisa berbeda. Oh iya, aku juga mau cerita tentang pengalaman aku di Korea itu makan apa aja. Di Korea aku mostly makan yang beli dari convenience store atau CVS ya Korea, seperti Emart 24 yang 24 jam buka, terus GS 25, 7-Eleven, terus apa lagi ya, CU. Nah itu. Dan cukup tricky juga, karena untuk mencari makanan yang halal, no B2, no babi, itu tuh
cukup tricky. Aku menggunakan Papago karena aku nggak terlalu lancar membaca Hangul, jadi aku jaga-jaga deh pakai Papago gitu. Jadi di scan sih, di foto aja ingredientsnya. Kalau misalnya ada tulisannya babi atau mix oil atau apa, itu mendingan jangan dibeli. Terus kadang aku kalau misalnya ragu, aku tanya sama kasirnya, ini mengandung babi nggak gitu. Jadi aku nunjukin di Papago 2G gaji bukan ya, aku lupa deh, itu no kayak gitu. Mereka jawabnya no kayak gitu. Jadi tunjukin aja di Papago, ini mengandung ini enggak. Kalau sejauh ini yang aman dimakan itu tuna mayo. Tapi ya sekali lagi kalian harus hati-hati sih, dibaca lagi aja. Kalau ragu tanya sama kasirnya atau penjaga ininya, tokonya. Kemudian yang aku makan tuh apa aja sih? Oh itu kimbap iya. Terus onigiri. Terus kayak ada roll gitu, isinya nasi, di atasnya ada telur gitu sama mayo di puterannya. Pokoknya mereka diselimuti sama kulit tahu. Itu enak banget, itu sangat recommended. Namanya apa ya? Coba nanti aku drop kalau ada fotonya. Terus apalagi yang aku makan ya? Karena ini musim gugur, autumn, ada buah yang sangat wajib dimakan saat musim gugur, yaitu adalah gum atau persimmon. Itu enak banget kayak wah, itu kayaknya apa ya, kalau kesemek kayaknya kalau di Indonesia tuh buah kesemek. Tapi kalau kata temanku yang udah pernah makan kesemek di Indonesia, aku belum pernah. Di Indonesia tuh rasanya kayak ada asemnya gitu, tapi kalau di Korea tuh rasanya manis. Tapi tuh manisnya nggak yang manis enek atau gimana, manisnya tuh enak gitu loh, enak banget dan seger banget. Jadi kalau kalian kesininya waktu autumn, wajib banget cobain persimmon. Buahnya Korea itu mirip buah tomat tapi gede banget gitu, warnanya orange. Itu enak banget. Lalu apalagi yang aku makan ya, aku makan roti juga sih. Dan aku juga beli odeng, pastinya odeng, tteokbokki, bunggopang. Terus roti yang ada telurnya gitu, tanghulu wajib dibeli ya, walaupun sebenarnya cuma buah sama caramelized gula gitu, tapi oke sih, entah kenapa ya. Ya terus apa lagi ya? Itu mungkin ya beberapa. Aku makan kalguksu, enak banget kalguksu. Wah, sangat amat recommended, apalagi kalau kalian kesininya di musim yang hawanya suhunya cukup dingin seperti autumn dan winter. Itu cocok banget sih kalguksu, karena dia mie berkuah kaldu, best banget. Terus kalau minum, aku karena ini musimnya suhunya cukup dingin, aku selalu beli anget kayak gini. Aku nggak beli es kayak yang biasanya di video orang-orang gitu yang beli di convenience store terus ada es batunya, terus mereka buka minuman sachet terus dituang. Aku sama sekali nggak beli itu karena dingin di sini dan kayaknya lebih cocok minum anget deh. Anget juga banyak kok pilihannya di sini, jadi jangan khawatir. Kalau mau beli es juga oke, cuma selama ini aku jarang sih lihat orang yang beli es karena ini emang dingin gitu. Mereka lebih banyak minum anget-anget atau apa ya? Iya sih, mereka lebih banyak anget-anget aku lihat di sini. Korea tuh udah jadi bucket list aku banget dah dari lama. Tapi kalau kalian mau kesininya saat autumn atau cherry blossom, itu tuh sebenarnya agak tricky karena tanggal dan cuaca tuh bukan tanggalnya sih, maksudnya cuaca tuh sering berubah gitu kan. Itu mempengaruhi juga musim. Jadi kita itu baru tahu kapan puncaknya cherry blossom ataupun autumn di Korea itu 1 bulan sebelum musim itu mulai gitu loh. Jadi aku kan ke Korea ini di bulan Oktober. Kita baru tahu informasi terkait starting date sama peak date-nya autumn gitu. Peaknya autumn di Seoul itu tanggal 20 Oktober dan peak date-nya itu sekitar tanggal 30 atau 31 Oktober gitu. Sedangkan aku kesininya Oktober awal-awal gitu kan. Jadi wah, dapet nggak ya autumn kayak gitu kan? Karena kalau misalnya nggak dapet autumn kok juga
kurang asik gitu. Yang dicari kan autumnnya ya, jadi bunga orange, merah kayak gitu yang berguguran kayak gitu. Kita kayak sempet, aduh dapet gak ya, kayak sempet khawatir gitu kan, karena sayang juga udah ngepasin autumn biar dapet itu, tapi kalau misalnya nggak dapet kan juga sayang gitu kan. Nah, sedangkan untuk ke Korea itu kan kalau mau budget yang murah, itu kita harus pesen tiket, harus pesen akomodasi kayak hotel dan lain sebagainya itu beberapa waktu atau beberapa bulan sebelumnya. Kalau aku sendiri pesennya 3 ke 4 bulan sebelumnya gitu aku udah pesen. Jadi kan cukup tricky ya. Aduh, pesennya tanggal segini karena kita juga belum tahu kan. Kita tuh cuma kira-kira aja. Tahun lalu peaknya autumn tuh tanggal berapa, bulan apa kayak gitu. Jadi pasti nggak jauh-jauh dari itu kan, antara mundur atau maju. Tapi semoga bagi kalian yang pengen ke Korea bisa pas dapet tanggalnya, entah itu autumn atau spring di sini. Dan kalau aku bisa saranin, aku banyak lihat review orang-orang, YouTube orang-orang atau blog orang-orang itu, jangan kesini ketika musim hujan kayak gitu, karena kalau hujan nggak bisa eksplor kemana-mana. Dan kalau musim hujan atau musim panas ya itu tuh nggak menentu gitu, kayak tiba-tiba banget bisa hujan gitu kan, sayang ya nggak bisa eksplor. Kayak hari ini tuh walaupun kemarin selama 2 minggu atau seminggu ya itu tuh panas terik, tapi hari ini tuh hujan gitu, walaupun cuma 4 jam tapi kan lumayan ya, kita bisa eksplor kemana kan selama 4 jam itu. Nah itu sih pentingnya milih season untuk datang ke Korea. Ada peak season, ya itu sih tergantung kebutuhan kalian dan kalian pengennya dapet apa nih di sini. Itu salah satu tipsnya sih. Nah sedangkan untuk budget, aku kan ini tadi aku udah bilang yang nginepnya di Namsan Hostel atau Namsan Guest House itu cukup murah. Aku tuh seharinya cuma 250.000 di sini. Aku kan berempat nih sama teman-teman aku. Sehari satu orang 250.000, tapi aku pesannya bukan di Agoda atau Traveloka atau ya apa aplikasi lainnya gitu. Aku pesennya langsung di webnya Namsan Guest House ini. Nanti aku kasih linknya ya, Namsan Guest House itu. Aku sempat membandingkan juga sih di aplikasi-aplikasi itu, cuma waktu itu daripada belum tentu tanggalnya gimana, karena kalau di webnya langsung itu kan kita diarahkannya ke email, jadi kayak enak aja gitu, komunikasi langsung dengan Namsan Guest House-nya. Kayaknya sekian dulu cerita tentang pengalaman aku di Korea. Mungkin kalau misalnya ada info yang belum aku tambahin saat ini, bisa aku tambahin di video selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku tentang pengalaman aku di Korea, yang udah ngikutin video-video aku sebelumnya. Semoga konten aku bermanfaat dan bisa menambah info kalian yang mau liburan ke Korea gitu. Terima kasih banyak semuanya. Annyeong from Korea.